Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Pengertian kebijakan fiskal Islam merupakan pendekatan dalam pengelolaan keuangan negara yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Pertama, kebijakan fiskal Islam menekankan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam distribusi kekayaan. Ini mencangkup pengukutan pajak yang adil, menghindari beban pajak yang berlebihan pada kelompok tertentu, dan memastikan pengeluaran publik memberikan manfaat yang merata kepada masyarakat. Selanjutnya adalah tujuan kebijakan fiskal. Tujuan utama kebijakan fiskal adalah bertujuan untuk memastikan pengeluaran publik yang efisien dan transparan. Proses anggaran dan pengelolaan keuangan pemerintah diarahkan untuk mencapai manfaat maksimal bagi masyarakat. Kemudian adalah peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi dengan menghilangkan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Fiskal Islam merupakan meningkatkan kepercayaan investor dan pendorong investasi produktif. Kemudian selanjutnya B, perlindungan lingkungan. Fiskal Islam memperhatikan dampak lingkungan dalam perencanaan fiskalnya. Kemudian yang terakhir adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tujuan utama dari kebijakan fiskal Islam adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Terima kasih. Itulah tadi yang saya dapat sampaikan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yakni manfaat kebijaksanaan fiskal. Kebijaksanaan fiskal memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian suatu negara. Berikut adalah beberapa manfaat utama. A. Stimulasi pertumbuhan ekonomi. B. Penstabilan ekonomi. C. Penciptaan lapangan kerja. D. Peningkatan infrastruktur. E. Pemenuhan kebutuhan sosial. F. Stabilitas harga. G. Pengurangan ketidaksetaraan. H. Pengelolaan utang publik. I. Daya tarik investasi. Yang terakhir, J. Keberlanjutan lingkungan. Adapun bagian B, kebijakan fiskal di negara-negara Muslim. Permasalahan yang dihadapi negara Islam. Negara-negara Islam menghadapi berbagai permasalahan dalam kebijakan fiskal mereka. Beberapa di antaranya termasuk 1. Ketergantungan pada sumber pendapatan tertentu. Yang kedua, korupsi. Ketiga, infrastruktur dan pengembangan ekonomi. Yang keempat, pendapatan dan kesenjangan sosial. Yang kelima, biaya dan pajak. Keenam, pengeluaran publik dan kesejahteraan sosial. Ketujuh, pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir, penting untuk dicatat bahwa setiap negara memiliki konteks uniknya sendiri. Itulah dari pemaparan dari saya. Saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, di sini saya Nofisari akan melanjutkan menjelaskan yaitu berikut nama-nama dan permasalahannya, yaitu Saudi Arabia, Kuwait, Afghanistan, Sudan, Mesir, Pakistan, Lebanon, dan Nigeria. Nah, di sini ada aplikasi kebijakan fiskal di negara-negara Muslim, yaitu aplikasi kebijakan fiskal di negara-negara Muslim mencakup sejumlah strategi untuk mengelola keuangan negara, mendorong pertumbuhan ekonomi. Beberapa aspek yang umumnya dipertimbangkan dalam kebijakan fiskal termasuk diverifikasi sumber pendapatan, reformasi perpajakan, pengelolaan defisit anggaran, investasi dalam infrastruktur, keseimbangan pengeluaran publik, promosi investasi, keseimbangan ekonomi dan sosial.
Kemudian yang terakhir pendekatan berbasis syariah. Nah, mungkin itu yang sempat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.